tanggal 6 yang lalu kami berdua dengan Cik Luis tiba di Timika. Dan itu pertama kali Cik Luis ke Timika. Dan untuk Cik Luis itu naik ke Tembagapura agak sulit sebab datanya belum pernah dimasukkan. Tapi kalau Pak Edo dengan saya data sudah ada, kapan saja kami mau pergi tinggal beritahu maka izin itu keluar. Nah waktu itu sudah berkali-kali coba kirim fotokopi KTP. Waktu kami masih di Australia kirim, nggak masuk. Dari Bali kami dari Bali nggak masuk juga. Nah jadi baru ngurus. Hanya dalam waktu mujizat betul itu sampai pengurusnya dari Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya itu heran juga. Hanya dalam jam, bukan hitungan hari keluar. Saudara, lalu Cik Luis melihat semua hal itu. Nah satu siang waktu kami berdua lagi di rumah, terus Cik Luis tanya-tanya melihat pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Lalu saya cerita. Awalnya itu nggak pernah mikir. Saudara masih ingat sebelum gempa, tiba-tiba Roh Kudus menyuruh saya untuk bawa Yesaya ke Timika. Saya juga aneh waktu itu. Untuk apa ke Timika? Ada siapa di Timika? Kita nggak pernah punya pelayanan di sana. Nah dengan cepat saja Tuhan bergerak, ya saya juga bingung mau sana kenapa. Dan masih ingat kita doakan dia di teras di rumah sana. Waktu itu Someka masih on air. Belum selesai ibadah, ada seorang gembala yang telepon karena nggak setuju, ya saya dibawa ke Timika. Istilahnya orang lagi sakit begitu apa nggak buat penyakit di sana nanti. Nah, waktu itu Pak Edo yang jawab gembala itu. Nah saya mau ceritakan itu begini saudara. Kalau setiap waktu yang kita miliki dalam hidup ini itu kita gambarkan sebagai sebuah modal, ya, entah apa saja, pokoknya itu modal. Kalau kita kerjakan baik-baik, maka modal itu akan jadi sesuatu. Betul? Mari kita lihat dalam kehidupan kita semuanya. Saya coba beri contoh kecil. Tadi ini kita baru makan. Saudara, makanan-makanan kita makan tadi awalnya kan tidak ada. Betul? Nah, masing-masing saudara mulai punya ide, aku mau masak apa untuk dibawa dalam ibadah tahun baru ini. Nah, seperti itulah kehidupan kita. Setiap detik, nggak cuma setiap jam dalam hidup ini, kita itu bisa menghasilkan sesuatu. Renungkan, setiap detik dalam kehidupan kita, kita ini bisa menghasilkan sesuatu. Saya beri contoh lagi lebih gampang. Setenang-tenangnya kita duduk sekarang di tempat yang sepanas ini, pasti menghasilkan keringat. Jawab ya atau tidak? Itu kan hasil dari hidup juga. Ngerti maksud saya ini? Nah, mumpung ini baru hari yang ke-13, mumpung, jangan kita sia-siakan waktu. Untuk tahun ini masih ada 300 berapa hari lagi? 52 hari. Masih ada 352 hari dalam hidup ini. Apa yang kita akan hasilkan? Saya bisa menghitung 13 hari ini sudah menghasilkan apa saja. Nah, saya ingin setiap saudara menghitungnya begini. Hasilkan sesuatu dalam hidup kita, lewat hidup kita yang bisa memberi pengaruh buat orang lain. Nanti nggak, coba renungkan. Hasilkan sesuatu dalam hidup ini yang bisa memberi pengaruh buat orang lain. Pengaruh itu penting sekali saudara. Karena pengaruh itu ada dua, baik maupun buruk dalam hidup ini. Hasilkan itu. Kalau kita lihat bangunan-bangunan kita sekarang, sekolah aja contohnya, kan tadi itu tanah kosong, nggak ada apa-apanya. Sedikit demi sedikit kita bangun, dan jadi seperti sekarang ini. Nah itulah hasil dalam hidup ini. Bersyukur tahun baru ini Tuhan berikan kita hadiah-hadiah yang luar biasa. 3 hari yang lalu Gunawan telepon saya, dia kaget. Kagetnya begini, kita tahu bahwa kita sedang ngurus izin perguruan tinggi. Kita sudah coba berbagai cara, tetap tidak bisa. Tiba-tiba 3 hari yang lalu Gunawan ditelepon dari dinas pusat di Jakarta. Bilang, Pak Gunawan datang, ada lampu hijau.
Kita nggak pernah mikir, sama sekali sudah nggak ada harapan untuk itu. Kemarin sore bersama dengan Andi, mereka dua datang ke dinas dan surat itu diberikan. Bukan surat izin, tapi pejabat itu berkata, surat ini membuktikan bahwa apa yang diperjuangkan pesat itu disetujui. Cuma harus memenuhi beberapa persyaratan lagi. Coba bayangkan saudara, ada hasil lagi. Kita padahal nggak ada harapan untuk kita akan mikir perguruan tinggi itu. Walaupun dimulai dengan PGSD dulu tidak apa-apa. Untuk Swameka juga begitu. Minggu yang lalu Felix bertemu dengan dua orang pengusaha muda, baru 40-an umurnya, tapi mereka kaya sekali, Pak Budi dan Pak Peter, yang memberi alat-alat yang terbaik untuk radio ini. Harganya di atas 100 juta, saya nggak tahu berapa. Nah, lalu cerita masalah towernya ini, karena setelah orang RRI melihat wah nggak bisa tower yang dipakai, akhirnya mereka dua langsung memberikan berapapun harga tower itu mereka akan bayar. Coba bayangkan. Nah, izin sedang diurus, kita berharap sebelum Maret sudah selesai. Kemarin siang dalam perjalanan 2 hari yang lalu, jadi hari apa? Seminggu. Hari Minggu Peres dari Jakarta mau ke Surabaya untuk ke Malang. Ternyata dia duduk bersebelahan di pesawat itu dengan, saya lupa istilahnya apa, direktur utama atau apa dari universitas terbuka. Nah, UT ini sedang cari mitra. Nah, salah satu mitra adalah radio. Maka duduk di pesawat itu, orang ini berkata pada Peres, dia UT akan pakai Swameka secara resmi untuk mengudarakan program-program mereka mulai bulan Juni tahun ini. Saya berikan kesaksian ini supaya masing-masing kita dalam hidup ini hasilkan sesuatu. Amin. Hasilkan sesuatu. Lagi sekali, sesuatu itu bisa buruk, bisa baik, tergantung apa yang kita mau buat dalam hidup ini. Hasilkan sesuatu. Saya mau baca satu ayat dulu. Kitab Daniel, kita lihat pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Yahweh menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Tuhan ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Diubah sama sekali. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertita, maaf sebelum saya baca ayat 3. Jadi ini masalah atau tidak? Kalau kita baca sampai ayat 2 ini, masalah besar. Betul, ini masalah besar. Apa yang kita mau pelajari dari ini? Pegang baik-baik. Mulai hari ini saudara milikilah sikap hati yang seperti ini. Masalah sekecil apa, seberat apa, percayalah dengan Yesus Tuhan kita, masalah itu tetap akan jadi berkat. Amin. Belajar untuk itu. Kalau kita punya masalah lalu kita berhenti, lalu kita marah-marah, lalu kita kecewa, lalu kita merusak semua, kita yang bodoh. Pada dibalik semuanya itu ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Ciptakan sesuatu, hasilkan sesuatu dalam hidup ini. Ayat 3. Lalu raja bertita kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Kata ini terjemahkan lewat 1 Petrus 2:9, kitalah imamat yang rajani. Amin. Kitalah keturunan raja-raja dan kaum bangsawan. Imamat yang rajani adalah kita yang ditebus dengan darah Yesus, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat,
berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari, artinya ahli gizi kalau zaman sekarang saya pelabur setiap hari dari santapan raja, dari anggur yang biasanya